Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi selamat pagi, siang, ataupun malam, Ibu dosen. Izinkan kami dari kelompok C4 ingin mempresentasikan hasil revisian kami terhadap Audio Speech Sentiment Analysis. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yaitu saya, Ana Agung Kridiangga Putra Wibowo dengan 3 digit nama akhir 099. Kemudian ada Iputu Satria Dharma Wibowo dengan 3 digit nama akhir 045. Kemudian ada Iputu Andika Arsana Putra dengan 3 digit nama akhir 063. Dan Christian Valentino dengan 3 digit nama akhir 081. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Christian Valentino dengan 3 digit akhir 081 akan menjelaskan mengenai domain kasus dari proyek ini. Di mana kasus yang diangkat adalah speech sentiment classification dari data audio menggunakan convolutional neural network yang bertujuan untuk membangun model klasifikasi berbasiskan CNN yang mampu menerima input berupa rekaman suara manusia, lalu melakukan ekstraksi fitur-fitur akustik menggunakan metode Mel Frequency Spectral Coefficient, lalu mengklasifikasikan sentimen dalam suara tersebut ke dalam 3 kategori utama, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Dalam penerapannya, sistem klasifikasi sentimen berbasis audio ini memerlukan beberapa tahapan seperti preprocessing data audio, ekstraksi fitur, dan juga pelatihan model CNN. Oke, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Di sini kami merangkum menjadi 3 poin utama. Yang pertama, membangun model machine learning yang klasifikasi sentimen audio speech yang berbasiskan convolutional neural network atau CNN yang mampu membedakan audio suara ke dalam 3 kategori sentimen, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Yang kedua, mengevaluasi kinerja model machine learning yang menggunakan algoritma CNN baik dari segi akurasi klasifikasi maupun efisiensi proses pelatihan dan juga prediksi. Yang ketiga, menguji efektivitas dari ekstraksi fitur audio speech sebagai representasi akustik dalam proses klasifikasi sentimen. Adapun asumsi kami terhadap data yang diberikan, yang pertama, setiap audio dalam dataset sudah diberi label kelas yang benar sesuai dengan jenis sentimennya, yaitu positif, negatif, ataupun netral. Yang kedua, seluruh rekaman audio berdurasi antara 2 hingga 3 detik dan dalam kondisi bersih dari gangguan ekstrim. Yang ketiga, proses klasifikasi dilakukan pada data audio dari hasil rekaman suara, bukan merupakan input mikrofon secara real-time ataupun streaming audio. Dan yang keempat, bahasa dalam audio menggunakan bahasa Inggris dan tidak mempengaruhi hasil karena model hanya memproses karakteristik dari akustiknya. Adapun batasan masalah dalam proyek kali ini, yang pertama, penelitian hanya menggunakan rekaman audio statis yang tidak mencakup data streaming ataupun input secara real-time. Yang kedua, kategori sentimen dibatasi pada 3 kelas utama, yaitu positif, negatif, dan juga netral. Lalu yang terakhir, model klasifikasi yang digunakan hanya berbasiskan CNN tanpa membandingkan dengan metode lainnya. Nah, dataset dari proyek kali ini kami menggunakan dari website Kaggle dengan nama Audio Speech Sentiment. Adapun dari dataset tersebut terdapat 82 data audio positif untuk training, 81 data netral, dan juga 87 data audio negatif, serta 110 data testingnya. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Ana Agung Kridiangga Putra Wibowo dengan 3 digit nama akhir 099. Jadi saya di sini akan menjelaskan bagaimana teknik preprocessing data dalam sistem kami, di mana tahapannya itu terdiri dari 5, yaitu ada augmentasi data, ada ekstraksi fitur, kemudian ada padding panjang fitur, kemudian ada normalisasi fitur, dan label encoding. Next. Nah, tahapan yang pertama yaitu melakukan teknik augmentasi data. Jadi, teknik augmentasi data ini kami lakukan karena keterbatasan jumlah data yang kami dapatkan, yaitu sebanyak 250 data. Dan juga teknik ini sangat cocok dilakukan untuk mencegah adanya overfitting. Jadi ada 3 tahapan dilakukan pada augmentasi data. Pertama itu adalah penambahan noise menggunakan white noise yang dihasilkan secara acak. Jadi noise ini ditambahkan dengan skala yang disesuaikan berdasarkan amplitude maksimal sinyal audio, sehingga
Model dapat belajar mengenali pola sentimen meskipun dalam kondisi rekaman yang bising. Kemudian, teknik ini meningkatkan robustness atau kemampuan dari model terhadap variasi data meliputi adanya noise dalam data yang ada. Kemudian, teknik yang kedua itu adalah pitch shift. Jadi, di mana nada suara itu digeser kurang lebih 2 semiton tanpa mengubah ucapan dari makna kata yang diucapkan. Kemudian, hal ini dapat membantu model dalam memahami variasi data yang berbeda-beda, sehingga baik karena perbedaan suara dapat mempengaruhi emosi, sehingga deteksi emosi menjadi lebih akurat. Kemudian, teknik yang ketiga itu adalah time stretch. Jadi, time stretch ini mengubah kecepatan bicara secara acak mulai dari 0,8 kali hingga 1,2 kali dari kecepatan normal sambil mempertahankan pitch-nya. Nah, dengan demikian, model dapat belajar mengenali pola sentimen dalam berbagai tempo bicara, baik tempo yang cepat ataupun tempo yang lambat. Nah, sehingga teknik ini kami lakukan sebanyak 4 kali, sehingga menghasilkan total sebanyak 1.250 data, dari yang sebelumnya hanya 250 data. Nah, seluruh data ini, baik yang asli maupun yang diaugmentasi, kemudian akan diproses menggunakan extraction fitur sebelum digunakan untuk pelatihan model. Next. Nah, selanjutnya extraction fitur. Jadi, extraction fitur yang kami gunakan itu ada 3, yang dimana ada yang domain frekuensi dan domain waktu. Jadi, yang pertama itu adalah MFCC atau Male Frequency Spectral Coefficient, yang mana MFCC ini digunakan untuk menangkap karakteristik spektral suara manusia dan yang merupakan fitur standar dalam analisis pada audio. Nah, fitur ini dapat menangkap informasi spektral suara dengan cara menyerupai pendengaran manusia, sehingga MFCC dihitung melalui transformasi spektrum. Yaitu spektrum frekuensi Male menggunakan Discrete Constant Transform atau DCT, sehingga mampu merepresentasikan karakteristik vokal dari nada yang akurat. Nah, kemudian yang kedua itu adalah Zero Crossing Rate atau ZCR, di mana ZCR ini mengukur frekuensi sinyal melalui audio yang melintasi titik nol, di mana hal ini berkaitan dengan kasar lembutnya suara. Nah, fitur ZCR ini berguna untuk membedakan suara bernada tinggi ataupun suara yang bernada rendah. Kemudian, fitur ini menunjukkan pusat distribusi spektral frekuensi dan berkaitan dengan persepsi kecerahan atau pitch dari suara. Kemudian yang terakhir itu adalah extraction fitur spectral centroid, mana spectral centroid ini membantu dalam mengidentifikasi sifat energik dari sinyal audio. Kemudian, semua fitur ini dihitung secara manual, sehingga library yang kami gunakan yaitu menggunakan library Rebosa. Next. Nah, selanjutnya padding panjang fitur. Jadi, padding panjang fitur ini dilakukan untuk membuat panjang fitur menjadi seragam. Nah, di mana hal ini diperuntukkan untuk dilakukan sebelum diinput ke dalam model. Di mana dalam sistem kami ini kami buat dari maksimum panjang padding itu sama dengan 0. Yang di mana artinya akan ditentukan oleh sistemnya langsung. Nah, di mana dalam perkondisian ini terdapat dua hal, yaitu jika lebihnya dari maksimum panjang paddingnya, itu maka akan dipotong sesuai panjangnya. Nah, jika pun kurang, itu maka akan ditambah nilai 0 pada akhirnya. Sehingga panjang dari padding panjang fiturnya itu akan menjadi seragam. Next. Nah, yang selanjutnya itu adalah normalisasi fitur. Jadi, setelah fitur diekstraksi menggunakan metode-metode yang saya sebutkan barusan, jadi seluruh nilai fitur tersebut akan digabung menjadi satu nilai vektor untuk setiap file audionya. Nah, di mana karena masing-masing fitur memiliki skala atau rentang nilai yang berbeda, maka dilakukan proses normalisasi agar tidak bias terhadap fitur tertentu, yang dimana memiliki nilai yang besar. Nah, normalisasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa setiap fitur itu berkontribusi secara seimbang dalam proses pelatihan model. Nah, untuk melakukan normalisasi ini, kami menggunakan suatu library dari standar scaler yang diperoleh dari Escalon Preprocessing, yang bekerja secara mengubah nilai fitur agar memiliki rata-rata nilai 0 dan standar deviasi yaitu 1. Next. Jadi, label encoding ini merupakan salah satu dari preprocessing data yang digunakan untuk mengubah bentuk teks menjadi bentuk numerik. Nah, sehingga dapat lebih mempermudah dalam memproses pada modelnya. Sebagai contoh, positif itu sama dengan 0, netral itu sama dengan 1, dan negatif sama dengan 2. Next. Nah, selanjutnya proses pemisahan fitur dan label.
Jadi proses ini dilakukan untuk mempersiapkan ke dalam format yang digunakan oleh model. Jadi dataset yang hasil ekstraksi dari fitur tersebut dan augmentasinya akan dipisahkan jadi dua variabel. Jadi pada variabel X itu berisi fitur audio dalam bentuk array numerik. Kemudian pada variabel Y itu berisi label sentimen dari ketiga sentimen, yaitu ada positif, negatif, dan netral. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Putu Satria Dharma Wibawa dengan 3 DJT Mahir 045 akan menjelaskan model yang digunakan pada kasus ini. Nah, model yang kami pilih adalah Convolutional Neural Network atau CNN. Jadi, Convolutional Neural Network atau CNN ini merupakan sebuah jaringan saraf tiruan yang dirancang untuk mengenali pola dan fitur lokal dari data yang memiliki struktur seperti grid. Contohnya adalah gambar atau matriks. Nah, kami memilih CNN karena kemampuannya dalam mengolah fitur-fitur dari audio seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, ada MFCC, ada zero crossing rate, dan juga spectral centroid. Bisa di next. Nah, ada pun juga pipeline machine learning dari program kami. Yang pertama seperti biasa kita load atau kita kumpulkan terlebih dahulu datasetnya yang dari Kaggle tadi. Kemudian kita ekstraksi fitur terlebih dahulu data-data aslinya atau data-data yang sudah ada di datasetnya. Selanjutnya kita lakukan augmentasi data untuk menambahkan variasi dan jumlah dari datanya. Lalu kita ekstraksi fitur data-data yang sudah diaugmentasi sama menggunakan MFCC, zero crossing rate, dan juga spectral centroid. Nah, selanjutnya kita lakukan persiapan untuk fitur-fiturnya seperti ada tadi pisah fitur dan label, lakukan encoding label, dan juga normalisasi fitur. Selanjutnya kita cari parameter-parameter terbaik dari model yang kami susun menggunakan hyperparameter tuning, khususnya menggunakan teknik yang namanya randomized search CV. Selanjutnya kita lakukan cross validation untuk mengecek akurasi dari setiap percobaan menggunakan fivefold cross validation. Jadi dilakukan sebanyak 5 kali. Selanjutnya kita lakukan training berdasarkan parameter-parameter terbaik yang ditemukan. Lalu kita lakukan evaluasi dari performa model menggunakan akurasi score, classification report, dan juga confusion matrix. Terakhir kita akan deploy model kita ke dalam sebuah web menggunakan Streamlit. Bisa di next. Nah, selanjutnya ada arsitektur model CNN yang kita gunakan di sini. Jadi ini merupakan defaultnya yang akan digunakan apabila hyperparameter tuning tidak menemukan parameter yang terbaik. Jadi yang pertama ada input layer, yaitu panjang dari vektor fitur audionya. Dengan MFCC ada 40 koefisien, zero crossing rate ada 1 koefisien, dan juga spectral centroid ada 1 koefisien. Jadi totalnya adalah 42. Selanjutnya ada convolution 1D layer untuk mendeteksi pola-pola lokal pada urutan fitur menggunakan parameter yaitu 64 filter dan 5 kernel size untuk yang pertama, dan juga 128 filter dan 5 kernel size untuk yang kedua. Untuk kedua convolutional 1D layer ini menggunakan activation yaitu RLU. Kemudian max pooling 1D-nya kita gunakan untuk mereduksi dimensi dan menekankan fitur yang dominan. Jumlahnya adalah 20 size. Kemudian untuk dropout layernya kita gunakan untuk menghindari overfitting dengan menonaktifkan sebagian neuron pada saat training. Jadi untuk layer-layer awal kita gunakan dropout-nya sebesar 30%, dan untuk dense layer kita gunakan sebesar 40%. Nah, terakhir ada dense layer. Kita gabungkan fitur-fitur menjadi representasi akhir, yang dimana kita gunakan dense unit 128 menggunakan RLU dan juga softmax. Dan yang model CNN juga dikompil menggunakan optimizer Adam, learning rate-nya 0,01 serta menggunakan loss function sparse categorical cross entropy. Bisa di next. Ya, selanjutnya ada hyperparameter tuning seperti yang sudah dijelaskan tadi, kita menggunakan teknik randomized search CV. Nah, adapun parameter tuning yang dicari, yang pertama ada convolutional 1D yang pertama 0,2, 0,3 atau 20% dan 30%. Kita set nilainya 32 dan 64, kemudian size-nya 3 dan 5, kemudian dropout rate yang pertama 128, kemudian untuk kernel size-nya 3 dan 5, kemudian untuk dropout rate yang kedua 20% atau 30%. Kemudian model dense unit atau dense unit yang akan digunakan pada dense layer kita set yang kita cari 64 dan 128, kemudian dropout rate-nya 30% dan 40%, kemudian learning rate-nya 0,001 dan 0,0005. Nah, untuk keseluruhan model, kita atur juga batch size-nya antara 32 atau 64, dan nilai epoch-nya 50 atau 75. Bisa di next.
Dan selanjutnya kita akan melakukan cross validation menggunakan 5-fold cross validation. Jadi kita lakukan selama 5 tahapan, 5 lipatan. Nah, jadi prosesnya yang pertama kita bagi data menjadi 5-fold. Lalu selanjutnya model dilatih di 4-fold sebanyak 80% dan diuji di 1-fold sebanyak 20%. Seperti namanya 5-fold cross validation, proses ini diulang 5 kali dengan fold yang berbeda-beda. Nanti nilai akurasi rata-ratanya akan dihitung pada saat fold yang kelima. Nah, kemudian nilai akurasi tersebut akan disimpan sebagai skor untuk kombinasi pada hyperparameter tuning nanti. Nah, setelah semua kombinasi dicoba, randomizer CV nanti akan memilih model berdasarkan rata-rata akurasi yang tertinggi. Nah, mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Iputu Andika Senaputra dengan 3 digit NIM akhir 063. Di sini saya akan menjelaskan metode evaluasi model yang kami gunakan untuk mengevaluasi model mesin learning yang telah kami bangun. Yaitu yang pertama itu adalah terdapat classification report, yang dimana evaluasi model dengan menggunakan classification report ini akan menghitung nilai precision, recall, advanced score, dan juga support untuk memberikan gambaran lebih lengkap mengenai performa model. Selain itu digunakan juga metrik macro average dan weight average untuk mendapatkan gambaran yang lebih detail untuk setiap kelasnya. Di mana di sini saya sudah tampilkan hasil evaluasi model menggunakan classification report, yang dimana di sini terdapat nilai akurasi dari model secara keseluruhan itu adalah 95%. Dan di sini juga terdapat nilai dari precision, recall, dan advanced score serta support dari masing-masing kelas. Seperti kelas positif itu nilai precisionnya 91%, recallnya 95%, advanced score 93%, dan juga supportnya itu adalah 87%. Dan juga di sini ada kelas netral sebagai kelas dengan nilai classification report tertinggi. Itu terdapat nilai precisionnya adalah sempurna yaitu 100%, recallnya 99%, advanced score-nya adalah 99%, dan juga supportnya itu atau jumlah datanya itu adalah 81. Dan kelas yang terakhir itu adalah kelas negatif, yang dimana nilai precisionnya itu adalah 95%, recallnya 91%, advanced score-nya itu adalah 93%, dan juga total data dari kelas negatif ini adalah sebanyak 82 data audio negatif. Dan di sini dapat kita lihat juga untuk metrik macro average dan weight average-nya itu sama, yaitu 95%. Oke, mungkin bisa di next. Oke, untuk metode evaluasi model berikutnya itu adalah kami menggunakan grafik akurasi dan juga grafik loss, yang merupakan sebuah grafik untuk menampilkan akurasi seberapa sering prediksi model sesuai dengan label sebenarnya atau akurasinya selama proses training dan juga testing. Dan menampilkan juga ukuran grafik loss, yaitu adalah untuk mengukur seberapa buruk prediksi model dalam membuat kesalahan dibandingkan dengan nilai sebenarnya selama proses training dan juga proses testing. Yang mana di sini kami juga sudah menampilkan gambar dari grafik akurasi dan juga grafik loss-nya. Yang dimana pada gambar sebelah kiri itu adalah grafik akurasi yang menggambarkan peningkatan akurasi dari model secara signifikan seiring bertambahnya jumlah epoch. Yang dimana untuk garis biru itu adalah pada data training, dan juga garis oranye atau jingga itu adalah untuk data testing atau validasi. Yang dimana akurasi pada data validasi ini sedikit konsisten berada di atas ataupun mendekati akurasi data training, yang menunjukkan bahwa model tidak mengalami overfitting dan mampu mengenali pola dari data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Hal ini menjadi indikasi bahwa model memiliki kemampuan generalisasi yang sudah cukup baik. Sementara yang di sebelah kanan itu adalah grafik loss yang menunjukkan penurunan kesalahan prediksi dari model mesin learning CNN yang telah kami latih. Oke, mungkin bisa di next. Untuk selanjutnya itu adalah metode evaluasi model menggunakan confusion matrix, yang dimana confusion matrix ini adalah sebuah tabel yang digunakan untuk menggambarkan kinerja model klasifikasi dengan membandingkan hasil prediksi dari model dengan label kelas yang sebenarnya. Benar, di sini sudah kami tampilkan juga hasil dari confusion matrix evaluasi model kami, yaitu di mana pada sumbu Y itu adalah
label kelas sebenarnya dari data audio, dan untuk garis sumbu X itu adalah label prediksi dari model machine learning. Yang dimana dari confusion matrix ini model dapat memprediksi 83 data audio positif dengan benar, dan terdapat kesalahan klasifikasi untuk data audio itu sebanyak 4 data menjadi data negatif. Untuk data netral model dapat mengklasifikasikan 80 data dengan benar dan hanya 1 data yang salah klasifikasi menjadi kelas positif. Dan untuk kelas yang terakhir itu adalah kelas negatif, di mana model dapat memprediksi 75 data audio negatif dengan benar dan terdapat 7 kesalahan klasifikasi audio data negatif menjadi audio data positif oleh model. Ini bisa di next. Oke, untuk selanjutnya adalah kode program dan deployment model yang akan dijelaskan kembali oleh rekan saya. Baik, saya Ana Agung Ngediangga Putrawibowo dengan 3 digit NIM akhir 099 akan menjelaskan code bagian ekstraksi fitur. Jadi di sini kita menggunakan beberapa library yang kami gunakan untuk ekstraksi fitur ini. Yang pertama itu adalah Librosa. Librosa ini merupakan library untuk ekstraksi fiturnya. Kemudian yang kedua ada NumPy. NumPy ini untuk operasi numeriknya, dan Pandas untuk memanipulasi data. Dan beberapa library lain digunakan pada fungsi lainnya. Nah, kali ini akan berfokus pada ekstraksi fiturnya. Jadi, dalam fungsi ekstraksi fiturnya itu ada beberapa atribut, seperti audio pad, NFCC atau panjang NFCC-nya itu sepanjang 40, dan maksimum padding length itu sama dengan none. Jadi, kenapa kita menggunakan none? Itu karena agar si sistemnya yang menentukan seberapa panjang yang cocok atau yang optimal digunakan untuk maksimum padding length ini. Maka kita tidak menggunakan men-set nilai tertentu, jadi kita men-set nilainya yaitu none. Nah, yang pertama kita akan melakukan inisialisasi variabel, yaitu ada 2 variabel, di mana variabel y dan sr. Kemudian akan melakukan load melalui library Librosa. Nah, di sini variabel y itu digunakan untuk menampung audio pad-nya. Kemudian untuk variabel sr-nya itu untuk menampung sample rate, di mana sample rate ini bernilai none agar menggunakan sample rate yang asli dari audio pad-nya tersebut. Nah, yang pertama itu adalah MFCC yang ditampung pada variabel MFCCS. Mana di sini kita menggunakan library Librosa yang sudah saya jelaskan barusan. Librosa yaitu pada ekstraksi fitur MFCC. Jadi variabel ini akan menampung beberapa hal seperti data audio yang disimbolkan dalam variabel y. Kemudian ada sample rate dan NFCC yang merupakan jumlah koefisien yang sudah ditentukan, yaitu sepanjang 40. Nah, kemudian FCC ini akan dihitung rata-rata dari setiap kolom fiturnya, sehingga hasilnya itu memiliki hasil yaitu vektor sebanyak 1 dimensi dengan panjang yaitu 40 vektor. Kemudian yang selanjutnya itu adalah ZCR. Jadi ZCR ini merupakan ekstraksi fitur dari zero crossing rate, yang dimana kami gunakan juga hal yang sama, yaitu menggunakan Librosa. Nah, Librosa ini akan berisi atribut yaitu y, di mana y ini adalah audio pad. Nah, di sini akan dilakukan hal yang sama, yaitu menghitung rata-rata dengan npmin dari setiap kolom fitur ZCR ini, sehingga akan menghasilkan vektor fitur yaitu 1 dimensi. Kemudian hal yang sama juga dilakukan pada ekstraksi fitur yang ketiga, yaitu spectral centroid. Mana spectral centroid ini juga diimport menggunakan library Librosa. Nah, y itu sendiri adalah audio pad yang sudah saya jelaskan barusan, dan SR-nya itu adalah sampling rate. Kemudian akan dihitung rata-ratanya juga dari kolom fitur spectral centroid ini. Kemudian akan menghasilkan vektor yaitu 1 dimensi. Nah, kemudian setelah ketiganya telah dijelaskan, maka akan dilakukan penggabungan semua fitur pada variabel features. Nah, di sini itu kita akan menggabungkan fitur-fitur yaitu MFCCS, ada ZCR, dan spectral centroid. Ketiga fitur ini akan digabungkan dalam satu vektor fitur 1 dimensi. Nah, kemudian
akan diatur untuk paddingnya itu atau ukuran paddingnya agar seragam melalui suatu perkondisian ini. Jadi di sini terdapat perkondisian utamanya yaitu maksimum padding line ini harus berisi nilai. Nah, jika tidak, maka akan tidak akan menjalankan perkondisian yang ada di dalamnya. Nah, ketika maksimum padding line itu sudah ditentukan oleh sistemnya, maka akan dijalankan suatu perkondisian untuk ukuran penyeragaman ukuran panjang fiturnya atau paddingnya itu yaitu jika panjang dari fitur itu kurang dari maksimum padding line-nya, maka padding line itu akan ditambah nilai 0 pada nilai akhirnya. Nah, di mana modenya itu adalah konstan. Nah, jika tidak, maka fitur itu akan dipotong dengan maksimum padding line yang sudah ditentukan. Seperti itu. Nah, kemudian akan dikembalikan atau di-return kembali ke features itu sendiri. Kemudian lanjut ke fungsi yang kedua yaitu load and extract. Jadi load and extract ini digunakan untuk meng-load atau seperti mengimport dari local storage yang ada di directory seperti itu. Dimana di sini ada variabel yang menampung variabel kosong yaitu variabel data yang berisi array kosong untuk menampung nantinya dataset yang telah di-load. Kemudian akan dilakukan looping. Nah, looping ini untuk dilakukan pada setiap label yang ada. Jadi label yang ada itu kan ada 3. Itu ada positif, neutral, dan negatif. Jadi akan di looping sebanyak 3 tersebut pada di local storage-nya. Kemudian variable path itu berfungsi untuk menggabungkan atau melakukan join pada directory basedir dengan label untuk mendapatkan path dari directory tersebut. Nah, kemudian jika terdapat perkondisian, jika tidak ada OS path-nya atau jika di directory tersebut tidak ada, maka akan mengeluarkan satu warning. Nah, jika tidak ada warning, maka akan continue. Nah, selanjutnya akan dilakukan looping. Nah, looping ini akan melakukan looping untuk file name-nya dari directory-nya, dari filenya. Maka akan terdapat perkondisian kembali dalam looping ini. Nah, perkondisian ini dilakukan untuk semua file yang berformat .wav. Makanya dilakukan perkondisian jika file name-nya itu adalah berformat .wav, maka akan dilanjutkan tahapan yang selanjutnya yaitu menggabungkan atau melakukan join pada path directory dengan file untuk mendapatkan path yang lengkap. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya pada feature tersebut akan dilakukan ekstraksi fitur dari yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, ekstraksi fitur ini untuk mengekstrak fitur-fitur dari file audio yang sudah di-load. Terdapat perkondisian juga jika fitur tersebut tidak kosong atau tidak none, maka data tersebut akan di-append atau ditambah dalam terdapat perkondisian kembali jika fitur tersebut tidak kosong atau tidak none, maka hal tersebut akan Nah, jika terdapat perkondisian kembali, itu ada suatu if, atau if ini yaitu jika suatu fitur itu tidak none atau tidak sama dengan kosong, maka data tersebut akan ditambah. Seperti itu. Kemudian keluar dari looping ini. Nah, looping ini akan keluar dari looping ini akan dilanjutkan pada variabel df ini sendiri. Jadi df ini sendiri akan melakukan proses pembuatan data frame yang telah dikumpulkan menggunakan data frame yang telah dibentuk sebelumnya. Nah, data ini berisi kolom file path, sentiment, dan features. Jadi istilahnya data frame ini seperti suatu tabel yang menyimpan beberapa hal seperti kolom file path, sentiment, dan features. Kemudian dari tabel tersebut atau dari data frame tersebut akan dilakukan proses drop atau penghapusan baris yang tidak memiliki nilai atau NaN, not a number, seperti itu. Nah, jika sudah bersih data-datanya, maka akan di-return kembali ke variabel data frame tersebut. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Christian Valentino dengan 3 digit Nemaker 081 akan menjelaskan bagian dari fungsi augmentasi data. Nah, di awal ini kita akan membuat fungsi augment audio. Itu kita akan membuat proses-proses augmentasinya. Dimulai dari kita akan membaca file audionya menggunakan librosa.load.
Lalu kita akan membuat sebuah variabel bernama augmented with info untuk menyimpan hasil augmentasinya. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa proses augmentasi. Yang pertama itu kita menambahkan noise pada data audionya dengan menambahkan noise sebesar 0,05 kali dari data audio bawaannya. Lalu dia akan ditambahkan ke data audio yang awalnya itu dengan hasil dari noise-nya. Dan dari data augmentasinya akan digabung ke augmented with info. Selanjutnya kita ada proses augmentasi dengan menaikkan dan juga menurunkan semitone. Di sini kita pitch down ini kita menurunkan semitone sebesar -2 dari semitone aslinya. Data augmentasinya disimpan dalam variabel augmented with info. Selanjutnya kita menaikkan juga semitone sebesar 2 dari data aslinya yang akan digabungkan juga di augmented with info. Lalu yang terakhir kita melakukan time stretching, yaitu kita memperlambat ataupun mempercepat durasi dari data audio tersebut sebesar 0,8 sampai 1,2 kali dari kecepatan sebenarnya. Nah, semua hasil augmentasinya akan di-turn ke variabel augmented with info. Oke, turun dikit. Nah, selanjutnya kita membuat fungsi untuk memanggil fungsi augmented audio tadi dan juga melakukan accessive feature. Di sini kita membuat variabel augmented data, lalu kita melakukan perulangan untuk setiap audio pad-nya. Kita akan mengambil label dan juga data audio tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan perulangan lagi. Di sini kita di perulangan tersebut kita memanggil file path tersebut dan juga sentimennya. Lalu kita memanggil fungsi augmented audio yang sudah kita buat sebelumnya untuk melakukan augmentasinya. Nah, kita selanjutnya melakukan perulangan untuk mengambil fitur-fitur dari hasil augmentasi dari data fitur dari hasil augmentasinya. Di sini kita akan melakukan pengecekan apakah fitur hasil augmentasinya itu apakah non atau tidak. Jika sudah kosong, dia akan menghapus directory temp audio pad-nya. Lalu kita melakukan pengecekan lagi apakah di variabel output directory tersebut apakah masih ada datanya. Jika tidak, dia akan meremove directory tersebut. Nah, di sini kita membuat data frame bernama augmented df. Di sini kita akan mengecek apakah di dalam data frame tersebut ada data kosong atau none, hasil dari apabila terjadi kegagalan ketika augmentasi sebelumnya. Jika terdapat data kosong, dia akan meremove data tersebut. Lalu kita mereturn data frame yang sudah kita buat sebelumnya. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Putu Satria Dharma Wibawa dengan TIG akhir 045 akan menjelaskan potongan kode untuk fungsi untuk pembangunan model CNN dan juga untuk melakukan train parameter tuning dan juga cross validation. Nah, pertama ini adalah fungsi yang menyimpan nilai-nilai parameter default yang akan digunakan apabila hyperparameter tuning tidak menemukan parameter terbaik dari model CNN-nya. Nah, isi dari fungsi CNN ini sudah saya jelaskan di PPT tadi. Ada input shape convolutional 1D yang menggunakan nilai-nilai tadi ada filters untuk yang pertama ada 64, konversitas 5, seterusnya untuk yang layer kedua convolutional 1D yang kedua, max pooling 1D yang kedua, dropout yang kedua, kemudian dense layer-nya.
dan juga compile modelnya menggunakan optimizer Adam, learning rate, dan juga sparse categorical cross entropy untuk loss functionnya. Nah, lanjut kita ke fungsi train and evaluate untuk melakukan pelatihan, hyperparameter tuning, cross validation, dan juga evaluasi. Nah, di fungsi ini ada beberapa parameter di sini, train directory, di mana directory data set untuk melakukan pelatihan, kemudian labelnya, model SafePath ini digunakan untuk menyimpan model nanti agar bisa di-deploy ke Streamlit. Kemudian NMFCC, koefisien jumlah MFCC-nya, dan juga text padding length-nya itu kita kasih none. Nah, pertama kita lakukan proses memuat dan mengekstrak fitur dari data asli. Kita panggil fungsi load and extract apabila def originalnya empty, atau kita simpan nanti data-data ekstraksi fitur dari data asli itu kita simpan di def original, dan apabila def originalnya itu empty, ada muncul pesan error, tidak ada ditemukan data di directory training. Selanjutnya kita lakukan augmentasi data dan ekstraksi fitur menggunakan yang disimpan di variable augmented df menggunakan fungsi augment and extract seperti yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Selanjutnya kita pisahkan label dan juga label sentimen dan juga fitur-fiturnya, yang dimana fitur-fitur yang akan dipisahkan menjadi variable X di sini, sedangkan sentimennya akan dimasukkan ke dalam label Y. Selanjutnya kita lakukan label encoding atau mengubah label-labelnya ke angka numerik menggunakan label encoder di sini. Lalu kita cetak nanti berapa sih jumlah kelas sentimennya dan label-labelnya itu ada apa aja. Selanjutnya kita lakukan normalisasi fitur supaya tidak bias modelnya terhadap satu fitur tertentu menggunakan standar scaler. Nah, setelah kita lakukan semua tahap tersebut, kita cetak terlebih dahulu total data setelah augmentasi, dimensi fiturnya bagaimana, dan dimensi untuk input CNN-nya bagaimana. Nah, selanjutnya ini kita create model for tuning. Nilai-nilainya ini adalah sama dengan nilai-nilai yang ada di fungsi CNN tadi, yang sudah saya jelaskan di PPT juga. Lalu untuk melakukan classifier di sini kita menggunakan class classifier. Kita buat sebuah model dengan namanya create model for tuning yang ini. Kemudian kita isi parameternya ada input shape, 6 classes, dan juga verbose. Nah, ini dia param grade. Param grade merupakan parameter-parameter yang akan dilakukan tuning. Ada, atau bisa bilang kita tetapkan batas-batas parameter yang akan dituning di sini. Ada filter untuk konvolusional yang pertama, kernel size konvolusional yang pertama, dropout rate yang pertama, filters untuk konvolusional yang kedua, kernel size untuk konvolusional yang kedua, dropout rate yang kedua, dense unit, dropout rate untuk dense layer, learning rate, band size, dan juga nilai F. Selanjutnya kita cetak untuk menandakan dimulainya proses hyperparameter tuning. Jadi di sini kita buat sebuah variable CV yang akan melakukan cross validation menggunakan key fold di sini. End split-nya adalah 5, jadi 5-fold cross validation. Lalu kita jalankan random search-nya untuk tiap-tiap parameter menggunakan randomizer CV. Jadi nanti kita jalankan pencarian hyperparameter tuning atau pencarian parameter terbaik menggunakan randomizer CV. Nah, selanjutnya apabila sudah ditemukan hasil parameter terbaiknya, kita akan cetak parameter terbaiknya dengan skor atau akurasinya seberapa. Nah, setelah kita temukan parameter terbaiknya, baru kita latih modelnya menggunakan parameter terbaik pada seluruh dataset. Nanti final model param ini adalah parameter terbaik yang akan disimpan di sini, kemudian untuk final modelnya akan disimpan juga. Mungkin sedikit tambahan juga di sini untuk mencegah overfitting, kita gunakan early stopping dari TensorFlow class untuk menghentikan model apabila nilai validation loss-nya itu tidak membaik, jadi tidak menghasilkan overfitting. Kemudian ada reduce learning rate untuk menurunkan learning rate-nya apabila learning rate-nya itu stagnan seiring berjalannya pelatihan pada epoch. Nah, lalu kita split datasetnya menjadi 80% untuk training dan tesnya 20%. Selanjutnya kita buat atau kita latih modelnya
menggunakan final model di sini berdasarkan parameter-parameter yang sudah didapatkan tadi, parameter-parameter terbaiknya. Lalu kita simpan modelnya untuk di-deploy nanti di di folder model artifact dengan nama-nama filenya ada base element model.class, scalar.pkl, dan juga encoder.pkl. Nah, nanti kita cetak apakah modelnya sudah berhasil disimpan atau tidak, baru kita lakukan evaluasi. Nah, evaluasinya seperti sudah dijelaskan di PPT tadi, kita gunakan loss validasi dan juga akurasi validasi. Kita buat plot untuk menampilkan grafik terhadap training akurasi, validation akurasi, dan juga training loss dan validation loss-nya. Kemudian kita juga tampilkan classification report-nya dan juga confusion matrix-nya. Baik, mungkin selanjutnya ada kode main untuk mengeksekusi seluruh kodenya di sini. Kita isi training directory-nya, di mana dataset untuk training disimpan, label-labelnya ada apa aja, ada positif, netral, dan negatif. Lalu kita buat temporary data frame di sini yang memanggil fungsi load and extract untuk mengekstraksi seluruh fiturnya. Lalu kita cari max padding length-nya di sini, max pad length. Nah, jadi nanti sistem akan menghitung 95% dari panjang fitur untuk menentukan berapa sih maksimum padding yang optimal. Apabila tidak ditemukan, maka apabila lebih kecil dari 42, lebih kecil dari panjang fiturnya tadi kan 42 sesuai koefisien masing-masing fitur, maka akan digunakan max padding length-nya itu 52. Nah, selanjutnya apabila benar-benar tidak ditemukan itu, kita akan gunakan default max padding length-nya itu 174. Nah, mungkin sekian dari saya. Mungkin untuk penjelasan hasil evaluasinya atau hasil run kodenya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Iputu Andika Arsena Putra dengan 3 digit NIM akhir 063. Penjelasan selanjutnya ini adalah dari file untuk meload dan mengambil data-data dari folder artifak, yang dimana di folder model artifak ini terdapat beberapa file yang dapat digunakan oleh model, yang dimana kita membuat model artifak ini adalah untuk kita tidak mengulang melakukan training model apabila kita ingin menggunakan model untuk melakukan klasifikasi sentimen audio analisis ini. Seperti biasa, yang pertama itu adalah import library, di mana itu NumPy untuk perhitungan numerik. Import OS ini adalah untuk mengambil direktori path di folder lokal. Pickle ini adalah untuk membaca dan mengambil data-data yang telah diserialisasi tadi, seperti scalar dan juga encoder. NumPy ini adalah untuk sudah dijelaskan tadi, dan juga kita mengambil fungsi load model pada TensorFlow dan juga fungsi extract fitur pada file extractFeature.py yang sudah ada. Oke, mungkin untuk selanjutnya itu adalah fungsi load artifact, yang dimana fungsi inilah untuk mengambil file-file yang kita perlukan nanti agar tidak perlu mengulang training model jika model tersebut digunakan. Yang dimana load artifact ini terdapat parameter model path sama dengan model artifact, yang dimana model path ini adalah nama dari foldernya. Lalu kita akan mencoba mengambil data-data di dalam folder model artifact tersebut. Yang dimana yang pertama kita ambil adalah file modelnya, dengan kita meload model dengan OS path join ini adalah untuk menggabungkan path dari folder dengan path dari filenya, yaitu adalah file dari base sentiment model.class. Setelah itu akan disimpan di variable model. Untuk selanjutnya kita akan mencoba membaca dan mengambil file dari scalar dan juga encoder, yang dimana di sini sama seperti sebelumnya tadi, kita akan menggunakan OS path join itu untuk menggabungkan nama folder path-nya dengan nama filenya, yang dimana kita akan membuka
folder PKL tersebut dengan mode RB atau read binary karena file PKL ini adalah hasil dari proses serialisasi menggunakan modul Pickle yang menyimpan objek Python dalam format biner bukan teks biasa. Nah, di dalam blok tersebut juga terdapat pickle load untuk mendeserialisasi si file, yaitu mengubah data biner kembali menjadi objek Python asli agar dapat digunakan oleh model. Dan hasil pembacaan tersebut akan disimpan ke masing-masing variabel. Misalnya di sini contohnya scalar di sini untuk menyimpan file scalar.pkl dan juga encoder ini untuk menyimpan file encoder yang dimana file scalar itu berisi fungsi untuk melakukan normalisasi fitur, sedangkan file encoder ini berisi untuk mengubah label kelas dari teks menjadi bilangan numerik, begitu pula sebaliknya. Dan setelah kita membaca itu, kita akan mengembalikan hasil dari pembacaan tersebut untuk digunakan di dalam model seperti hasil dari file model, scalar, dan encodernya. Jika terjadi error, maka akan menampilkan pesan error. Oke, untuk selanjutnya itu adalah melakukan fungsi prediksi satu file audio, di mana fungsi predik ini terdapat beberapa parameter, yaitu adalah audio file path yang ingin diprediksi, model, scalar, dan juga encodernya. Langkah pertama itu kita akan melakukan ekstraksi fitur yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi dan disimpan di dalam variabel features. Di sini juga terdapat pengkondisian jika fiturnya itu tidak ada, maka akan menampilkan pesan error. Oke, untuk selanjutnya itu adalah melakukan normalisasi fitur. Hal ini dikarenakan hasil dari ekstraksi fitur itu hanya terdapat satu dimensi saja, sehingga untuk melakukan normalisasi fitur diperlukan fitur yang berbentuk dua dimensi. Maka dari itu kita menggunakan fitur reshape ini untuk mengubah vektor fitur yang dari satu dimensi itu menjadi dua dimensi dengan menambahkan satu pada baris pertama. Maksud saya pada kolom pertamanya. Kemudian kita akan melakukan normalisasi fitur dengan scalar.transform. Dan hasil dari normalisasi fitur tersebut akan disimpan di variabel fitur scale. Oke, untuk selanjutnya juga kita akan normalisasi fitur ke dalam bentuk 3 dimensi karena model CNN ini memerlukan input dalam bentuk 3 dimensi. Karena itu kita menggunakan np new axis untuk menambahkan satu dimensi lagi akan menjadi 3 dimensi, yang dimana itu akan disimpan di variabel features reshape. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah fungsi untuk prediknya, yang dimana model.predict ini akan memprediksi kelas mana yang paling sesuai dengan fitur-fitur pada audio file path yang tadi telah dimasukkan atau audio filenya, dimana model.predict ini akan mengembalikan hasil probabilitas dari masing-masing kelas. Contohnya saja kelas negatif itu 0,2, netral itu nilai 0,6, dan 0,2 untuk positif, yang dimana array yang menyimpan nilai probabilitas tersebut akan disimpan di variabel prediction probes. Untuk selanjutnya itu adalah kita mencari nilai probabilitas tertinggi dari kelas tersebut dengan menggunakan np argmax, yang kemudian nilai tertinggi atau indeks tertinggi dari kelas tersebut akan disimpan di variabel predict class index. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kita mengubah nilai kelas indeks tadi yang paling tinggi menjadi bentuk teks kembali untuk label kelasnya. Itu menggunakan encoder inverse transform dan disimpan di variabel predict sentiment. Dan yang paling terakhir ini adalah kita mengecek seberapa nilai akurasi dari atau confidence-nya dari kelas dengan probabilitas tertinggi tersebut. Dan hasilnya akan mengembalikan label kelas dalam bentuk teks dan juga nilai confidence-nya. Oke, mungkin sekian untuk artifact and predict-nya, dan kita akan lanjut ke deploy model menggunakan Streamlit-nya. Oke, inilah deploy model untuk Streamlit-nya.
seperti biasa mengimportkan beberapa library, dan di sini terdapat satu library yaitu timefile untuk menyimpan file audio pad-nya di penyimpanan sementara atau di file temporary. Oke, di sini juga kita mengambil fungsi load artifact dan predict dari file yang sudah saya jelaskan tadi. Dan di sini kita langkah awalnya itu memanggil fungsi dari load artifact yang ada di model sebelumnya untuk mendapatkan nilai dari model, scalar, dan encodernya. Untuk selanjutnya ini ada Streamlit UI-nya, itu seperti biasa ada judulnya dan dibuat ke rata tengah. Setelah itu di sini kita melakukan pengecekan apabila model, scalar, dan encodernya itu sudah ada, berarti model siap digunakan. Dan di sini terdapat beberapa fitur pentingnya, itu ada fitur untuk mengupload filenya itu dalam tipe WAV atau bentuk filenya WAV. Di sini juga terdapat drop down untuk memilih label dari audio aslinya, itu ada positif, netral, dan negatif. Dan juga ada tombol untuk memprediksi sentimen, itu ada predict button. Di sini dilakukan pengecekan apakah filenya sudah ada atau belum. Jika sudah ada, akan menampilkan file tersebut dalam bentuk audio atau WAV. Selanjutnya itu adalah fungsi untuk melakukan prediksi dengan memencet prediksi button yang sudah saya jelaskan tadi, di mana jika filenya masih kosong maka akan memberikan pesan warning, tetapi jika filenya sudah ada maka file tersebut akan disimpan di file temporary dan akan diproses oleh model. Di sini kita akan mencoba mengambil dari kelas prediksinya dan juga nilai confidence-nya dengan memanggil fungsi predict yang setelah saya jelaskan tadi. Bisa di-scroll sedikit. Oke. Dimana setelah model mengeluarkan hasil prediksinya, maka di sini terdapat beberapa pengondisian seperti jika prediksi tersebut sudah ada hasilnya atau sudah true, maka dia akan menampilkan hasil prediksi. Dimana jika prediksi adalah positif akan menampilkan positif, netral akan menampilkan netral, dan juga negatif akan menampilkan negatif. Itu juga akan menampilkan label sebenarnya dari audio tersebut. Nah, di sini dilakukan pengecekan apakah label asli dengan model yang diprediksi oleh model apakah sama. Jika sama maka prediksi model tersebut benar, dan jika tidak sama maka prediksi model tersebut salah. Dan di sini terdapat pesan warning jika audio itu gagal diproses. Dan yang baris terakhir ini itu adalah jika setelah semua proses telah selesai, maka file yang ada di file sementara atau temporary tersebut akan dihapus. Mungkin saya di-scroll. Dan di footernya terdapat nama anggota kelompok kami dari kelompok C4. Mungkin sekian dari saya, mungkin langsung ke deployment modelnya. Oke, ini adalah hasil dari deployment model menggunakan Streamlit, di mana di sini terdapat button atau untuk unggah file audionya, dan di sini terdapat drop down untuk memilih label asli dari audio tersebut, itu bisa positif, netral maupun negatif. Dan yang terakhir ini adalah button untuk memeriksa sentimen tersebut. Mungkin bisa langsung dicoba. Kita mengunggah satu file audio untuk mengecek prediksi dari model apakah telah sesuai dengan label aslinya atau belum. Oke, setelah kita memilih mengupload filenya, akan muncul audio yang bisa kita dengarkan. Dan setelah itu kita dapat memilih label asli dari audio tersebut. Itu bisa positif, negatif, ataupun netral, yang dimana pada percobaan kali ini itu adalah label aslinya itu adalah positif. Mungkin bisa langsung ditekan prediksi sentimen. Oke, setelah model memproses
audio tersebut, maka akan menampilkan hasilnya, yang dimana hasil prediksi dari model itu adalah positif, dan label aslinya juga positif, maka prediksi dari model tersebut sudah benar. Mungkin sekian dari saya. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok C4. Mohon maaf jika ada salah kata dari kelompok kami tutup dengan Pramusanti.